Sayyidina Junaid bin Muhammad, Imam Sayyidu Ta'ifatus Sufiyah di Baghdad, ya. Beliau mengatakan, "At-turuq ilallah kulluha masdudah illa ala man ittafa'a athar Rasul sallallahu alaihi wasallam." Seluruh jalan menuju Allah semuanya tertutup. Ya. Tertutup. Wah, bagaimana? Illa ala man iktafa athar Rasul. Hanya dibuka untuk siapa? Untuk mereka yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad sadaq. Benar ucapannya. Dan salafun salihin radhiyallahu anhum wa ardahum, mereka itu di dalam meneladani Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, itu mereka betul-betul sungguh-sungguh dalam hal ini. Mereka letakkan telapak kaki mereka di atas telapak kakinya Rasulullah, di atas jejak telapak kakinya Rasulullah. Gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. Enggak keluar sejengkal pun, enggak keluar gaida anmulah, ya. Seujung jari pun enggak keluar dari gerak-geriknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau kita melihat sosok mereka, ya, kita melihat cerminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pakaiannya, dari fisiknya, dari gerak-geriknya, dari akhlaknya, dari gayanya, ya. Kita bandingin, ini dia dan ini sejarah Rasulullah yang kita baca. Kita lihat cocok. Kita lihat cocok. Ya. Dan ini kita saksikan, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dari Sadah Bani Alawi yang memang, ya, saya sendiri nyocokin. Lihat kitab hadis ketika baca Sahih Bukhari, Nabi kayak begini. Lah, ini persis yang kita lihat di fulan, guru-guru kita. Ya, terkadang beberapa hal nggak disebut di dalam kitab sebagai sunnah, tetapi tersebut di dalam hadis, tersebut di dalam sejarah Rasul. Nabi bikin begini, cara duduknya begini, senyumnya begini, cara makannya begini. Hal-hal yang kecil yang disepelekan oleh orang. Ya, yang disepelekan oleh orang. Ketika kita baca dalam kitab, kita kaget, ini yang biasa, ini kebiasaan guru kita nih, begini gayanya. Begini gayanya. Sampai hal yang kecil. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Pernah sekali kita baca di dalam kitab Sahih Bukhari lagi di Kuitang, itu di Kitabul Wudu. Ya, itu disebut Nabi SAW biasanya itu kalau habis wudu, ya, beliau kan nggak dielap dengan handuk, ya, tetapi ketika wajahnya itu basah dengan air, beliau peras tuh airnya itu yang ada di di wajahnya, dari yang ada di alisnya, di jenggotnya, diperas begini. Sampai di Sahih Bukhari itu gayanya pun disebut. Ketika disebut kita perhatiin, lah, ini sama punya guru kita. Apa kebiasaan dia habis wudu kayak begini. Baru kita sadar, di kitab fikih nggak ada disebut begitu. Sampai segitu detailnya peneladanan mereka. Sekali lagi kita baca gaya duduknya Nabi SAW. Terkadang tuh Nabi kalau duduk, ya, dia menyender tapi dia bertumpuk kedua tangannya begini. Ada kita dapetin di beberapa kitab hadis. Ketika tidak, ya, ada duduknya Habib Fulan, ada guru kita Fulan, cara duduknya. Kadang kita dapetin juga fi Ihya Ulumuddin disebut Nabi kalau makan korma, ya, makannya pakai tangan jari-jari dari tangan kanannya, ya, terus bijinya dikeluarin, diambilnya pakai tangan kirinya. Kita bilang, lah, ini yang biasa kita lihat dari Habib Fulan, dari Habib Umar atau dari yang lainnya. Ini kayak begini di kitabul fikih ada enggak ada disebut. Ada fi kutubul hadis, fi kutubul riwayah. Al-Hayy Ahmad bin Hasan juga dalam kitab Tadhkirun Nas. Beliau bilang Nabi kadang sallallahu alaihi wasallam kalau duduk tuh meletakkan kaki kanannya, telapak kaki kanannya di atas pahanya sambil memegang telapak kakinya. Kayak begitu kalau lagi santai.
Kita bilang, lah ini yang suka kita lihat dari Habib Umar. Gaya duduk kayak begini. Nah ini kayak begini ada di kitab fikih? Nggak ada. Ini kita dapetin mungkin di Syama'il, di apa. Tapi sampai sedetail ini ternyata yang nggak kita sadari. Dan dia nggak cerita-cerita sama orang lagi. Gitu. Tapi yang jeli dapetin, wah ini gerak-geriknya sampai sekecil itu mereka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah.